Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru Pelatihan BCKS Angkatan Pertama kelas 2. Perkenalkan, nama saya Darmadianti Sipahutar. Saya bertugas di SD Negeri 112271 Siamporik, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya akan menyampaikan analisis kasus 4 mengenai dilema yang dihadapi oleh Tari dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah yang pertama, nilai yang saling bertentangan. Dalam kasus ini terdapat 2 nilai yang saling bertentangan, yaitu kejujuran dan kesetiaan terhadap sahabat. Tari dihadapkan pada pilihan untuk jujur dan melaporkan tindakan Rara atau tetap setia kepada sahabatnya dan diam saja. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat? Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah 1. Tari sebagai saksi kejadian. Yang kedua, Rara yang mengambil dompet. Yang ketiga, Nina, pemilik dompet yang kehilangan. Yang keempat, Bu Sri sebagai guru pustaka. Yang terakhir, lingkungan sekolah secara umum yang menjunjung nilai moral. Langkah yang ketiga, fakta-fakta relevan. Yang pertama, Rara menemukan dan mengambil dompet di perpustakaan. Yang kedua, Tari melihat langsung kejadian tersebut. Yang ketiga, tidak ada orang lain yang melihat. Yang keempat, Bu Sri kemudian mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet. Dan yang kelima, Tari tahu bahwa yang diambil Rara adalah dompet milik Nina. Selanjutnya, langkah yang keempat, pengujian benar atau salah. Beberapa pengujian yang bisa dilakukan adalah yang pertama, uji hati nurani. Apakah Tari merasa nyaman membiarkan hal itu terjadi? Yang kedua, uji hukum emas. Apakah Tari mau diperlakukan seperti itu jika ia yang kehilangan? Yang ketiga, uji keterbukaan publik. Apakah tindakan Rara tetap bisa diterima jika orang lain tahu? Dan uji universalisasi. Apa jadinya jika semua orang melakukan hal yang sama? Langkah berikutnya yaitu langkah yang kelima, paradigma benar versus benar. Dalam kasus ini terjadi konflik antara kejujuran versus kesetiaan sahabat. Yang kedua, kepentingan individu versus kepentingan bersama. Dan yang ketiga, kepentingan jangka pendek versus jangka panjang. Dan selanjutnya, langkah yang keenam yaitu prinsip resolusi. Beberapa prinsip yang bisa diterapkan antara lain, 1. Prinsip berbasis aturan. Mengambil barang yang bukan milik sendiri adalah salah. Yang selanjutnya, prinsip berbasis hasil. Keputusan yang terbaik adalah yang membawa manfaat untuk semua. Dan prinsip berbasis kasih. Perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Langkah yang ketujuh, opsi kreatif, adil dan bijak. Tari bisa berbicara secara pribadi kepada Rara, menyarankan agar dompet dikembalikan secara sukarela. Jika Rara menolak, Tari bisa melaporkan kepada Bu Sri secara diam-diam agar tidak mempermalukan Rara di depan umum. Langkah yang ke-8, keputusan akhir.
Keputusan yang saya ambil jika menjadi tari adalah berbicara dulu secara pribadi kepada Rara. Jika Rara tetap tidak mau bertanggung jawab, maka saya akan melaporkan kepada Bu Sri secara bijak demi menegakkan kejujuran dan keadilan. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang ke-9, pelajaran yang didapat. Saya belajar bahwa menegakkan kebenaran memang tidak selalu mudah, terutama jika melibatkan orang yang dekat dengan kita. Namun, kejujuran dan keberanian moral sangat penting untuk membangun lingkungan yang adil dan bertanggung jawab. Di masa depan, saya akan lebih bijak dan berani mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai etika. Saya mengucapkan terima kasih. Itulah analisis kasus dari kasus 4. Maka saya akhirilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.